Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali Allahumma amin. Ikhwan sekalian yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah memuji dan bersalawat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita berdoa kepadanya dengan taufik dan kebaikannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, memberikan keberkahan untuk keluarga dan harta kita, dan memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan seluruh amal kita amal yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Ikhwan, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk hadis yang ke-10. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat Abu Hurairah kita sudah jelaskan, beliau salah satu dari sahabat yang banyak bermulazamah, yang meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermulazamah, mengkhususkan diri untuk belajar, duduk bersimpuh di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau wajar banyak sekali meriwayatkan hadis dari beliau. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu shalihan." وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطيل السفر أسأس أخبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه المسلم. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang thayyib, zat yang lagi baik dari segala sisinya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah menerima apapun bentuknya kecuali yang baik-baik saja. Dari jenis apapun, dari bentuk apapun, Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Demikian pula ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman, sebagaimana dulu Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan orang-orang yang beriman dari kalangan Rasulnya. Amat banyak Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dan perintah tersebut tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rusul. Ini menunjukkan banyaknya Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, banyaknya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian semuanya dari yang baik-baik saja. Wa'malu shaliha, dan beramallah kalian dengan amal yang soleh. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian semuanya dari yang baik-baik saja. Ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan untuk kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, summa dzakara rajul, disebutkanlah ada seseorang yang mereka ini atau seseorang ini yutilus safar, sedang melakukan perjalanan yang jauh. As'asa akhbar, kemudian Nabi SAW memberikan keadaan orang-orang yang safar ini,
Salah satu di antara ciri khas orang-orang yang safar, kata Nabi, as'asa akhbar. Ini orangnya masam, kusut, pakaiannya berdebu, rambutnya acak-acakan, baunya tidak mengenakkan. Yamuddu yadayhi ila sama. Terkumpullah di dalamnya syarat-syarat diterimanya doa seseorang di situ. Yamuddu yadayhi ila sama. Orang tersebut mengadahkan tangannya ke langit sambil dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini salah satu dari antara nama Allah sekaligus sifat Allah, sifat rububiyah bagi Allah. Ya, salah satu juga nama husna bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbi. Wa mat'amuhu haram. Makan dia dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Dan minum pun dari yang haram juga. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang digunakan dari yang haram. Wa ghudiya bil haram. Dia makan juga dari harta yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka orang yang model seperti ini, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kalau kita lihat secara zahir, menjelaskan makna secara umum, Nabi memerintahkan atau Nabi memberikan beberapa poin untuk para sahabatnya dan kita yang mendengarkan saat ini. Poin yang pertama, Nabi SAW sedang menjelaskan tentang keagungan Allah, tentang menjelaskan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatnya Allah atau diantara namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini adalah Thayyib. Nama Allah Thayyib, zat yang maha baik. Artinya tidak ada kekurangan, cacat di situ, tidak ada aib, tidak ada kekurangan di situ sedikit pun. Kemudian juga Nabi SAW mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah, ini poin yang keduanya, hanya menerima yang baik-baik saja. Hanya menerima yang baik-baik saja. Dari bentuk apapun atau sesuatu apapun, hanya diterima yang baik-baik saja. Sesuatu yang baik itu dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya ketika menjelaskan hadis arba'in ini. Ya, kata beliau, yang namanya thayyib itu pasti terkumpul dua hal di dalamnya. Tidaklah sesuatu dikatakan thayyib, baik, kecuali terkumpul kepadanya al-ikhlas. Al-ikhlasu. Kemudian muwafiqatun ala syar'illah. Disepakati atau sesuai dengan syariatnya Allah. Apapun bentuknya, sesuatu apapun, dia ini dinilai baik kalau ikhlas. Harta ini baik atau tidak? Kalau dia sedekahkan, baik atau tidaknya? Lihat dia ikhlas atau tidak. Kemudian dia muwafiqatun ala syar'illah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak contoh atau ada enggak perintah dari Rasul atau dari syariat Allah yang menjelaskan? Jadi dikatakan sesuatu itu baik, ya, dia itu ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya atau cara mendapatkannya. Iya. Contoh kambing. Kambing zatnya bagus atau tidak? Thayyib, jelas. Bagus. Iya. Namun ketika di mana kita tahu baik thayyib itu bagus? Ya jelas dia adalah binatang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah surga, ya. Kemudian kambing tersebut secara zatnya baik, namun kambing itu dicuri orang lain. Bisa dikatakan kambing itu baik? Tidak. Kenapa tidak? Apa alasannya pertama? Karena tidak terpenuhi dua hal tadi. Ya. Dia tidak sesuai dengan syariat Allah. Mencuri di syariat Allah itu bukan? Bukan. Maka tidak dikatakan yang baik. Demikian contoh-contoh yang lainnya. Jadi dikatakan yang baik
ya, terkumpul di dalamnya ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, masih contohnya misalnya kambing juga. Iya. Bagaimana seseorang itu dia bersedekah, tapi caranya atau sedekah dengan harta yang haram. Ya, sedekah dengan harta yang haram. Apakah diterima atau tidak? Baik. Syaikhul Utsaimin menarik di situ menjelaskan, kalau sedekahnya itu dari harta yang haram, ya, jika tujuannya itu litaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak diterima, kata beliau. Lam tuqbal, tidak diterima. Walahu athimun, dan dia berdosa. Ini harta secara zatnya itu adalah haram, dia sedekahkannya dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka hartanya tidak diterima. Dan yang kedua, dia mendapatkan dosa. Baik. Kemudian lebih lanjut kata beliau, kalau dia dalam rangka berlepas diri darinya, berlepas diri darinya, apakah diterima atau tidak? Dia bersedekah, hartanya haram nih, zatnya secara zat dia haram. Ya. Apa secara zatnya haram? Contoh yang dekat dengan kita adalah riba. Ya. Contoh dekatnya adalah transaksi ribawi. Secara zatnya dia haram. Ya. Dia sudah ngaji, tapi masih nggak bisa menghindarkan namanya riba. Ya, nggak tahu alasannya kenapa, misalnya kalau ada. Dia bangun masjid. Iya, dia bangun masjid. Ketika dia mengeluarkannya, diterima atau tidak? Dari harta pinjam bank gitu ya. Pinjam bank miliaran gitu. Kenapa pinjam bank? Saya mau bangun masjid. Saya mau bangun pondok pesantren. Nah, bangun masjid sesuatu yang mulia, iya, tidak diragukan lagi akan kesohihannya. Ya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, jelas ayatnya, jelas hadisnya begitu. Nah, maka jelas oleh Syekh Utsaimin, jika dia dalam rangka berlepas diri dari perbuatan itu, yang pertama yang dia dapatkan, sedekah yang dia dikeluarkan tidak diterima. Tapi dia selamat dari dosa. Ia selamat dari dosa. Ini kalau harta yang dikeluarkannya secara zatnya haram. Jadi dia harus memastikan harta itu baik atau tidak sehingga dia diterima oleh Allah. Nah, sekarang balikannya. Secara zatnya itu baik. Secara zatnya baik, tapi cara mendapatkannya tidak baik. Contohnya kayak kambing tadi. Ya. Sekaligus juga diterima atau tidak, atau boleh nggak dimakan. Jadi ada dua. Iya. Kambing hukum asalnya halal atau tidak? Halal. Disembelih boleh dimakan? Boleh dimakan. Kita sudah sepakat tuh, ijma para ulama akan kehalalannya. Namun jadi permasalahan di sini, kambing itu halal, ya, secara zatnya halal, tapi cara mendapatkannya itu tidak halal, alias haram. Ngambil, maling atau nyuri kambing tetangga, misalnya. Kemudian disembelih bismillah Allahu Akbar untuk
saya bagi-bagikan. Sudah bismillah, Allah Akbar. Kalau sembelihan apa saja, kok sembelihan apa saja? Sembelihan yang dihalalkan oleh Allah, kita baca bismillah, jadi halal enggak? Halal. Tapi cara mendapatkannya tadi enggak halal. Nah, yang sembelihan seperti ini halal atau tidak? Boleh atau tidak dimakan dan diterima enggak pahalanya oleh Allah? Tidak diterima, kata Syekh Shalih Utsaimin seperti itu. Jadi yang pertama kata beliau, tidak halal. Kalau binatangnya tidak halal, dia sedekahkannya, maka tidak boleh dikonsumsi. Tidak halal, tidak boleh konsumsi. Sekarang yang tadi kita sebutkan contoh kambing tadi, halal tapi cara mendapatkannya tidak halal. Ya, maka ia tidak boleh dikonsumsi. Iya, tidak boleh dikonsumsi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini dah. Nah, tapi kita lanjutkan lagi. Jadi itu 2 poin yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang poin berikutnya, Nabi memerintahkan kepada kita semuanya untuk kaum mukminin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan ya dari kalangan hambanya orang-orang yang beriman, yakni rasulnya. Makanlah oleh kalian dari yang baik-baik saja. Dari yang baik-baik saja. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa a'malu sholihah. Dan beramal solehlah kalian. Beramal solehlah kalian. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan ketika menafsirkan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih, surat Al-Kahfi ya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada wa la yusyrik bi ibadati ahada. Siapa di antara kita yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb kita, maka hendaklah mereka beramal saleh dan janganlah mereka menduakan Allah dalam hal ibadah kepadanya. Maka Abu Ali atau Imam Fudail bin Iyad dikatakan disebut itu amal soleh, disebut amal itu amal soleh manakala terpenuhi 2 syarat, akhlasuhu wa aswabuhu. Itu kata Imam Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Ya, yang paling lillah, yang paling ikhlas kepada Allah dan paling benar. Maka murid-murid beliau bertanya, ya Imam, ya Syekh, apa yang dimaksud akhlasuhu wa aswabuhu? Ya, akhlasuhu ma kana lillah, apa-apa yang saja dibangun karena Allah. Wa aswabuhu ma kana ala sunnah, apa saja yang apa saja yang berada di atas sunnah, sesuai dengan sunnah. Lebih lanjut lafaznya kalau tidak salah ingat, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun thawaban lam tuqbal. Jika amalan ketika dia tidak ikhlas, ya, idza kana khalis, ketika dia ikhlas, wa lam yakun thawaban, tapi tidak benar, lam tuqbal. Wa idza kana thawaban wa lam yakun khalisan lam tuqbal. Ya, ketika amalannya benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta kana khalisan wa sawaban. Kama qala Imam Fudail bin Iyad, sampai dia pastikan benar-benar amalannya itu ikhlas dan sampai dipastikan benar-benar amalannya itu di atas sunnah. Taib. Jadi amalan sesuatu itu disebut baik, kita sudah jelas, ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah, atau dan beramal saleh, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, melanjutkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu. Ayat pertama adalah untuk Rasul. Iya. Dan Rasul diperintahkan untuk beramal saleh. Dan ayat yang keduanya kata Nabi, membawakan firman Allah, hai orang-orang yang beriman.
Kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian semuanya dari apa yang kami rezekikan untuk kalian. Nah, kemudian baru setelah itu Nabi SAW poin yang keempat menjelaskan sebab-sebab dikabulkan doa. Ya, sebab-sebab dikabulkannya doa. Jadi ada 4 poin dalam hadis ini. Ya. Poin yang keempatnya adalah Nabi menyebutkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama adalah yutilus safar, panjangnya safar atau sedang melakukan safar. Kemudian poin yang kedua, dalam keadaan kusam, ya, rambutnya acak-acakan yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat ke tangan, ya, tangannya mengangkat ke arah langit. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia menyebut nama dan sifat Allah. Ya, nama dan sifatnya Allah, rububiyahnya Allah, atau bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang terakhir, ketika kita berdoa, pastikan sesuatu itu halal. Pakaian yang kita saat ini pakai ini, saya ambil dari mana ini? Ya, jangan sampai ya 1 perak pun ada benda haram di sini. Misalnya banyak ya kita tanpa sadar begini, kan. Kita bekerja, pegawai, atau ya pegawai, bekerja. Kita sudah tanda tangan kontrak, ya, tanda tangan kontrak bahwasanya kita masuk kerja itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 4 sore misalnya. Ya, maka tidak boleh satupun kurang darinya. Ketika kurang, maka yang dia digaji dari jam 7 sampai jam 4. Tapi dia kurang, dia telat masuknya jam 8 atau jam 10, maka dia sudah memakan harta yang haram di situ. Enggak berhak dia mengambil di situ. Ya, tidak berhak. Dan ini banyak praktek-praktek seperti ini. Baik di yayasan, di sekolah-sekolah, ya jangan anggap remeh ya. Kita idai para pengajar, ustaz-ustazah, kita sudah tanda kontrak, kamu masuk jam 7 sampai jam 4. Kalau sekolahnya jam 4 atau jam 2, jam seterusnya. Tepati waktu itu. Dan ketika di jam itu kita dituntut untuk bekerja, maka sesuatu pun dilakukan selain dari pekerjaan tidak boleh, hatta sholat. Ya, hatta sholat. Pak, izin Pak, atau kepada mudir misalnya, saya mau izin mau sholat duha, enggak boleh. Meskipun dia dapat izin, ya, meskipun dia dapat izin, karena dia akadnya apa tadi? Al-muslimu ala syurutihim, kata Nabi SAW. Muslim itu terikat dengan syarat-syarat. Syaratnya dia kerja jam 7 sampai sekian. Kerjanya apa? Ya di sekolah itu, apain saja. Yang penting dia bekerja di situ. Bukan untuk ibadah dia di situ. Maka ini tidak diperkenakan di situ. Nah, jadi pastikan benar-benar apa yang melekat dalam diri kita itu benar-benar halal. Jangan ada yang haram. Pakaian kita, makanan kita, minuman kita, ya, wa ghudhiya bil haram, dan kita kenyang pun dari yang haram. Bagaimana mungkin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan datang penjelasannya. Masih banyak di antara adab-adab dalam kita berdoa. Ini 4 poin makna secara global dari hadis. Kita ulangi. Yang pertama, Nabi menjelaskan namanya Allah atau sifatnya Allah, yaitu Thayyib. Kemudian Nabi menjelaskan juga Nabi tidak akan pernah, atau Allah tidak akan pernah menerima apapun bentuknya, mau sedekah, mau infak, ya, kecuali yang baik-baik saja, yang halal, ya, yang halal, kemudian yang diperoleh dengan cara yang benar. Halal didapatkan dengan cara yang benar, yang syar'i. Nah, baik secara zatnya atau cara mendapatkannya. Kemudian poin yang ketiga, Nabi
atau Rasul dan orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk memakan yang baik-baik dan diperintahkan untuk beramal soleh. Amal soleh itu sesuai dengan perintah Allah, yakni ikhlas dan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi SAW menjelaskan syarat-syarat diterimanya doa. Taib. Kita lanjut perkataan Syekh di sini. Qauluhu innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yadullu ala anna min asma'illahi ta'ala thayyib. Penggalan yang kita baca barusan ini menunjukkan thayyib itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbal min al-a'mali ma kana mawsufan bit-thayyib. Wa yaqbal, diterimanya dari bentuk amalan apa saja, maka mausufan bit-thayyib, ya, apa-apa yang disifatkan atau disandarkan kepada yang baik. Maksudnya gimana ya ikhwan? Ya, jadi amalan apa saja dia akan diterima oleh Allah kalau sifatnya thayyib, yang baik. Hu'amun, ini adalah umum, global, min jami'il a'mal, dari semua amalan. Amalan apa saja di sini? Ya. Wa minha, kemudian saya mencontohkan al-kasbu. Al-kasbu ini kita bekerja. Bekerja atau berusaha atau cari ma'isyah. Fala ya'malul mar'u illa sholihan. Maka janganlah seseorang dia bekerja melainkan pekerjaannya itu benar-benar salihan. Kerjaannya benar-benar yang saleh, pekerjaan yang baik. Iya. Kerja di kantor bank baik atau tidak? Tidak baik. Kerja jadi satpam tapi jaga bank baik atau tidak? Tidak baik, iya. Bekerja di tukang AC tapi bersihkan AC-nya bank baik atau tidak? Tidak baik, ya. Jadi amalan apa saja itu pasti diterima oleh Allah. Catatannya amalan itu thayyib. Kita tahu amalan itu thayyib. Pertama apa tadi? Ikhlas dan disyariatkan oleh Allah, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Iya. Baik. Kemudian wala yaksibu illa thayyiban, dan janganlah dia mencari ma'isyah, ya, atau bekerja kecuali pekerjaannya itu memang pekerjaan yang thayyib. Jual beli diberkahi enggak oleh Allah? Diberkahi oleh Allah. Tapi jual belinya jual beli khamr. Secara zatnya jual beli itu halal. Tapi cara mendapatkannya atau caranya itu menjual sesuatu yang haram. Mohon maaf, rokok secara zatnya halal atau tidak? Nah, secara zatnya, di mana kita tahu itu secara zatnya nggak halal? Dia nggak baik. Kenapa nggak baik? Pertama, dia tidak sesuai dengan syariat Allah. Di mananya kita nggak tahu sesuai nggak syariat Allah. Sepakat kita, rokok itu membahayakan kita, memudaratkan kita, memudaratkan orang-orang sekelilingi kita. Sepakat itu. Kalau nggak percaya tanya saja kepada yang merokok itu. Iya. Kasih aja Pak rokoknya kepada anak kecil itu. Anaknya bayi kasih aja tuh. Bakar, suruh hisap. Mau nggak? Kalau memang bayi, ya, dia sendiri bisa membatahnya, nggak perlu pakai dalil Al-Quran. Ya, secara logika si perokok itu bisa menjawabnya. Pasti dia nggak akan mau. Oh, yang benar aja Pak, anak kecil dikasih rokok, bahayalah. Coba kalau nggak percaya praktekkan. Ya, saya sudah praktekkan bapak saya sendiri. Ya, bapak saya sendiri ketika ponakan ada lahir, Pak kasih aja tuh rokok. Anak kecil dikasih rokok gimana? Nah, situ sudah jelas terjawab bahwasanya itu nggak baik.
Ya, itu baru akal itu. Belum dalil Al-Qur'annya, belum dari hadisnya. Banyak sekali dalil-dalil yang kita sebutkan. Contoh kemarin di khutbah pada Jumat kemarin kita sudah sebutkan itu dalil-dalilnya. Nah, mana lagi? Jadi itu contohnya, rokok secara zatnya itu adalah haram, dan cara mendapatkannya juga pun jual haram. Wala yunfiq illa min tayyib. Demikian pula ketika kita berinfak, maka pastikan infak kita itu benar-benar tayyib. Sedekah, infak, pastikan sesuatu yang tayyib, yang baik. Sedekah dan infak kita bisa bedakan. Di tempat karuni kita jelaskan apa sih perbedaan sedekah sama infak. Itu berbeda. Ya. Kalau sedekah itu lebih umum. Ya. Kalau infak itu khas. Hanya bisa dengan harta. Ya, hanya bisa dengan harta. Kalau sedekah bisa dengan harta, bisa dengan yang lain. Senyum sama orang. Assalamualaikum Mbak, senyum gitu. Sedekah enggak? Sedekah. Infak disebut senyum, disebut infak? Enggak bisa disebut infak. Karena dia itu hanya harta yang benar, yang sifatnya itu adalah harta. Ya, mobil, motor, ya harta. Ya, kita tahu harta. Maka sedekah kita, infak kita itu ketika kita mengeluarkannya pastikan yang baik. Nah, sebagaimana yang kita contohkan tadi, dia berinfak dengan harta ambil dari bank, maka dia tidak disebut thayyib sehingga tidak diterima. Baik. Qauluhu ta'ala, qauluhu wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin, dan juga para rasul diperintahkan oleh Allah. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian semuanya dari yang baik-baik saja, dan beramal amal saleh. Amal saleh sudah kita jelaskan tadi, sesuai dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak sesuai, maka tidak diterima. Ikhlas iya, tapi nggak sesuai, diterima enggak. Jadi kan hadisnya tadi, perkataan Fudail tadi jelas ada berapa itu? Kalau nggak salah 4 ya. Amalannya ikhlas, tapi tidak mutaba'ah, tidak diterima. Kemudian amalannya sesuai dengan sunnah, tapi nggak ikhlas, juga tidak diterima. Ya, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, nggak diterima. Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi ada 4. Saya ulangi lagi, bisa dipahami tidak nih? Amalan seseorang ikhlas dan mutaba'ah, diterima? Tidak. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Rasul, sudah sesuai contoh Rasul, salatnya plus sesuai mirip dengan sunnah Rasul, wudunya mirip dengan sunnah Rasul, tapi dia nggak ikhlas. Contohnya gini ya, nggak usah lah saya contohkan ya, nanti banyak nanti tidak. Jadi ikhlas, mutaba'ah, tapi dia tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu loh gedung sana, itu aneh yang bangun. Ya kan, udah banyak itu ingin itu jelas tidak ikhlas tuh. Ingin dikatakan riya, apalagi terdapat dalam takabbur, sombong benar ini orang. Nah, gitu kan, apalagi yang diharapkan dari amalan semacam ini. Nah, kemudian yang berapa, yang ketiga? Ya, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah. Yang terakhir, yang ikhlas dan mutaba'ah. Itulah inti perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas dan surah Al-Kahfi. Wa fil ayataini, mana lagi nah, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah kalian semuanya dari yang baik, dari harta yang baik, atau dari yang baik-baik apa yang aku berikan rezeki untuk kalian. Wa fil ayatain amarul mursalin,
Ya, dalam dua ayat di atas Allah memerintahkan para utusannya wal mursala ilaihim bil aql, ya, bil aqli minat thayyib. Hendaknya kita memakan dari yang baik-baik saja. Ya, wa kama anal mursalin, sebagaimana para utusan-utusan Allah pun juga la yaqulu illa thayyib. Tidaklah mereka makan kecuali yang baik-baik saja. Fa inna ala asba'ihim, maka demikian pula orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka, ana pengikut Rasul, alla ya'kulu illa thayyiban, janganlah mereka memakan kecuali yang baik-baik saja. Baik, kemudian qauluhu ta'ala, bukan qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, thumma dzakara rajul yutilu safar as'asa akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Azan ya? Kita belum? Baik, lamma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yaqbalu illa thayyiban. Baik. Sudah azan. Ya sudah, kita azan. Nanti habis sisa kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita masuk sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab-sebab dikabulkan doa seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika memang ingin doa kita diijabahi, diterima atau dikabulkan oleh Allah, maka lakukanlah perjalanan safar. Ini safar. Ikhwan sekalian, safar kalau kita lihat dari berbagai literatur dari para ulama, mereka membagi safar itu beberapa bagian. Ada yang disebut safar yang wajib, ada yang disebut safar mustahab, makruh, mubah, dan seterusnya. Dari sekian pembagian dari safar, maka akan kita kelompokkan dari 3 bagian saja. Kita kelompokkan pada 3 bagian saja. Yang pertama, yang qasimu safaru ila salasati aqsamin. Jadi safar itu kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah safarun mahmudun wa huwa safaru ta'ati, ya, safaru at-ta'ati. Ini safar ketaatan. Safar taat ini adalah safar yang dipuji, yang diizinkan, direstui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat, banyak dalil akan safar yang seperti ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Jadi tidak semua safar. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau saya safar, saya mau zina aja deh ke misalnya ke Jakarta, zina. Ini kesempatan nih sampai saya di sana dalam perjalanan saya safar, saya doa kepada Allah dikabulkan. Oh, enggak gitu. Jadi yang safar yang bagaimana yang akan dikabulkan oleh Allah? Secara sederhana kesimpulannya adalah safar ya selain dari safar maksiat. Ya, safar selain dari safar maksiat. Yang safar yang pertama yang terpuji itu adalah safar ketaatan. Iya, safar ketaatan. Dalilnya surah An-Nisa ayat 100 tadi kita sebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsira wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafura. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang yuhajir fi sabilillah, yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yuhajir, hijrah. Kita kan omongnya safar tadi, tapi kenapa di sini bawanya dalil hijrah? Karena orang itu dikatakan hijrah, pasti dia safar. Safar itu atau hijrah itu
al-intiqalu ila baladi al-intiqalu min baladin muslim baladil kufri ila baladil islam atau baladil amin. Atau kama qala al-ulama seperti itu. Hijrah itu meninggalkan negeri kafir, negeri yang jelek menuju ke negeri yang aman atau muslim. Safar pun juga seperti itu. Kita meninggalkan suatu daerah dari daerah satu ke daerah yang lain. Maka di sini Allah mengatakan yuhajir di jalan Allah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Pasti kita akan diberikan oleh Allah beberapa hal. Kata Allah, pasti rezeki kita diluaskan. Tempat hijrah, tempat di mana kita tinggal Allah luaskan. Ya. Dan rezeki kita di tempat tersebut Allah limpahkan. Allah banyakkan rezeki kita. Kita mau safar, mau hijrah ke sini dalam rangka ketaatan di jalan Allah, pergi ke Palembang. Sampai di sana Allah akan luaskan tempat tinggal kita, tidak terasa sempit. Kemudian sampai di sana jangan ragu, pasti Allah akan berikan rezeki. Iya, ada orang begini ya, saya sudah nyaman nih di Jogja, ya kan? Saya sudah nyaman di Jogja. Terus orang tua saya manggil pulang kampung. Iya, saya mau pulang apa tinggal di Jogja ya? Kalau pulang saya ngulang dari nol lagi. Padahal di Jogja saya sudah aman, kerjaan, rumah, segala macamnya sudah aman lah intinya begitu. Kalau di sana saya bingung ya mau usaha apa, gitu kan? Mau kerja apa? Pasti saya mengulang dari nol lagi. Waduh, jadi bimbang dia. Orang mukmin nggak gitu dia. Orang mukmin yang kenal Rabb dan Rasulnya, dia kan nggak Bismillah. Ya, yakin dengan ayat ini. Dia pindah ke daerah lain dalam rangka ubudiyah, ketaatan kepada Allah. Pasti di tempat itu nggak akan disempitkan oleh Allah tempat tinggalnya, buminya. Allah luaskan, Allah lapangkan. Ya, dan rezeki yang Allah beri itu bukan sama seperti di Jogja, enggak, Allah akan banyakkan. Itu janji Allah itu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana tafsir para ulama salafus saleh. Qala Ibnu Abbas, muragham, yang disebut muragham ay yatahawwalu minal ardi ila ard. Muragham itu adalah, kata beliau, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Berpindah dari sebuah daerah ke daerah lain. Siapa yang hijrah, yang berpindah ya di jalan Allah dalam rangka ketaatan kepadanya, akan dijumpai di daerah tersebut ya kasiran, ya kasiran, muraghaman kasiran, yakni mutazahzahan amma yukrah. Ini tempat hijrah yang banyak, tempat tinggal yang banyak, ya tempat tinggal untuk menyingkirkan, ya mutazahzahan amma yukrah, ini menyingkirkan dari perkara-perkara yang dia tidak sukai. Iya, itu makna muraghaman katsira menurut Ibnu Abbas dan juga menurut Imam Mujahid ahli tafsir. Muraghaman katsira yakni buruja, kata Imam Sufyan Uyainah, ya, yakni burujan. Apa sih burujan? Sebagai tempat perlindungan kita. Wadh-dhahir wallahu a'lam annahu tamannu'u alladhi yutahassan bihi wa yuraghamu bihil a'da. Itu maksudnya secara zahir muragham, kata para ulama, ini tempat yang kokoh, yang kuat, yang bisa menyelamatkan diri kita dan musuh-musuh ya tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Nah, itu makna. Paham nggak bisa tafsir dari tadi? Pindah ke Palembang. Di sana di Palembang itu tempat menyelamatkan diri kita dan musuh-musuh kita tidak akan pernah berbuat, tidak akan pernah berusaha berkutik, tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencelakai kita. Ya, itu makna muraghaman katsira. Wasa'atan yakni ar-rizq. Wasa'atan dalam ayat itu adalah ar-rizq. Ya.
yajid fil ardi muragaman katsiratan wa sa'atan ay wallah minad dhalali ilal huda minal qillati ilal ghina. Itu makna muragaman katsiran wa sa'atan. Yani Allah Subhanahu wa taala, atau demi Allah, wallahi demi Allah, atau wallah dan Allah akan menyelamatkan kita dari bahaya, dari kesesatan menuju petunjuknya, dari kekurangan harta sampai Allah kayakan kita, Allah cukupkan kita. Kemudian wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya, safar dari rumahnya dalam rangka untuk hijrah, safar kepada Allah dalam rangka ketaatan ubudiyah kepada Allah, thumma yudrikhu al-maut, kemudian fi asna'it tariq, tengah-tengah jalan sampailah di Muara Enim, mati dia, ya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah tetapkan pahalanya itu. Coba agungnya orang-orang yang melakukan safar, ya, keutamaan yang besar yang Allah ganjarkan. Ya, Allah akan berikan pahala, ya, tetapkan pahala padanya meskipun belum sampai ke negeri dia mau pindah. Naam. Wa man kharaja min manzilihi baitihi bi niyyatin hijrah famata fi asna'it tariq faqad hasala lahu min Allah thawabu man hajara kama sabata fi sahihain wa ghairihi ma qala Rasulullah sallallahu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu, dan seterusnya dari hadis niat, siapa yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya pasti akan balas pula niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang safarnya, hijrahnya itu untuk selainnya, untuk dunia atau wanita yang ingin dia nikahinya, maka niatnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Demikian pula kita ingat, ya, ada dalam sahihain, ya, hadis Bukhari dan Muslim, fir rajuli alladhi qatala 99 nafsan thumma akmala bidzalika 'abid 100 thumma sa'ala 'aliman hallahu min at-taubah faqala wa man yahula bainaka wa bain at-taubah thumma arshaduhu ila an yatahawwala min baladihi ila baladil akhar ya'budu Allah fima falamma irtahala min baladi muhajiran ila baladil akhar adrakhu maut, ya, fi asna'it tariq فاختصمت فيه الملائكة الرحمة وملائكة الكذاب فقال هؤلاء إنه جاء سائبا فقال هؤلاء إنه لم يصل بعد فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب إلى منها فأمر الله سبحانه وتعالى هذه أن يقرب من هذه وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليه بشبر فغبته ملائكة الرحمة. Ingat nggak hadis tentang seorang, ya, pembunuh yang apa bahasa kita? Pembunuh yang membunuh orang 100 itu loh. Ya kan, kisah ada seorang yang membunuh 100 orang. Yang awalnya kan 99. Ya, dia safar mau cari jalan solusi. Kira-kira ada nggak, ya, solusi taubat buat saya? Ya, akhirnya dia bertemu dengan seorang ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Apakah saya ini, ya, ada taubat, pintu taubat terbuka nggak untuk saya? Ya, katanya nggak ada. Kamu sudah melakukan kriminal yang dahsyat ini, 199 orang yang kamu bunuh. Ya sudah, akhirnya dipenggal juga lehernya, mati orang. Cukuplah, sampailah jadi 100 dibunuhnya. Kemudian akhirnya bertemulah dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Ya, akhirnya bertanya lagi dengan pertanyaan yang semisal, saya ada nggak pintu tobat, terbuka nggak pintu tobat untuk saya? Wah, ada. Syaratnya silahkan kamu pergi ke daerah sana, yang di sana orang-orangnya banyak beribadah, banyak beramal soleh di situ. Ya, pergilah ke sana. Lihat, dia melakukan safar, ya, pergi ke tempat yang baik, di sana orang-orang soleh. Tapi di pertengahan perjalanan mati dia. Akhirnya mati, belum sampai ke tempat. Akhirnya turunlah malaikat, ya, malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya terjadilah, ya, khusumat. Ya, sumat itu bahasa sederhana kita
diskusi, ya. Kalau bahasa kasarnya ya sengketa, malaikat sengketa. Ya, tapi asalnya diskusi, ya. Ya, kata malaikat rahmat, oh dia sudah masuk ke wilayah yang baik. Kata malaikat azab, oh enggak. Akhirnya diperintahkan kepada malaikat ini diukur. Ya, diperintahkanlah bumi untuk mengukurnya. Ternyata setelah diukur, dia meninggal sudah mendekati wilayah dekat, meskipun dalam hadis itu bisyibrin, sejengkal. Ya, cuman sejengkal, ikhwan, ya. Ini bahasanya bahasa kitanya baru satu langkah mau sampai ke pagar alam begitu. Ya, kita mau pagar alam. Nah, perbatasan pagar alam mana di sini? Selangkah aja baru sampai situ. Pasti kita di situ. Nah, orang yang seperti ini, ya, dia sudah bertaubat. Akhirnya dia ini dibawalah oleh malaikat rahmat. Nah, ini safar yang taat. Nah, maka safar yang taat ini ada dua, yang safar yang wajib dan safar yang sunnah. Safar yang wajib adalah as-safar alladhi yakunu fihi ada'u wajibin dinihi au faridah. Ya, ini safar yang seseorang melakukan perkara yang wajib dalam agama atau perkara yang faridah, ya, yang di faridah, yang diwajibkan. Ini safar wajib contohnya. Saat saya dari pagar alam ke Lintang dakwah, sementara di Lintang nggak ada dai-nya, ini wajib bagi anak. Wajibnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kalau di sini anak hukumnya fardu kifayah, ustaz dah banyak di sini, ada ustaz Nob dan ustaz lainnya, tapi di Lintang nggak ada. Maka datang ke Lintang, maka wajib ain hukumnya. Mati anak di jalan. Kalau kita menganggapnya dari pagar alam ke ke Lintang itu adalah safar. Namun sebagai ulama mengatakan tidak safar karena belum sampai. Ala kulihan ini yang pendapat dari para ulama. Nah, kita nggak masuk pula dalam poin itu. Kalau saya mati di pertengahan jalan, maka saya sudah mendapatkan, ya, sudah ditetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah yasmanu zalika safar li'a'da'il haji awil umrati al wajibah. Termasuk safar yang wajib adalah menunaikan haji dan umrah. Nah, ini kesempatan kita berdoa ketika haji dan umrah, itu waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Awil jihad atau jihad. Idza kana fardan ain, jika jihadnya itu adalah sifatnya jihad fardu ain. Ya, fardu ain, enggak bisa digantikan oleh orang lain, harus dia yang berangkat. Kalau Pak Prabowo rahimahullah wa hafizahullah taala, ya, memerintahkan kita untuk semua, ya, orang Indonesia, masyarakat Indonesia, aku perintahkan mereka, tentara, polisi, semuanya masyarakat harus wajib jihad ke Palestina. Maka wajib kita keluar. Wajib kita keluar ini kalau jihadnya jihad fardu ain. Ya, bimana ausa, ini maknanya luas. Yasiru safar wajib, ya, termasuklah di situ safar wajib ila safri yakunu fihi syakhsun mulzaman bizahab ila ada'i amri wajib alaih sawa'un kana hadzal amru diniyan aw dunyawiyan. Ya, ini safar, ya, seseorang yang mulzam, ya, yang mengharuskan baginya untuk pergi menunaikan perintah yang wajib atasnya, baik perintah itu sifatnya agama atau masalah duniawiyah. Misal al-amsalatu ala safril wajib. Contohnya di sini sudah kita sebut tadi, haji dan umrah. Itu bagi orang yang qadiran wa mustati'an, orang yang mampu, ya, mereka berangkat baik secara fisik dan non fisik. Ya. Yusbihu safar li adail haji wa umrah wajiban alaih, maka berangkat haji dan umrah itu wajib untuknya. Kemudian safar lil jihadi idza kana fardhu ain, idza kana jihadu wajiban 'alal muslim yusibuhu safar li adai hadzal wajib safar wajiban. Ini jihad yang kita sebutkan tadi. Demikian pula safar yang wajib adalah safar li raddid dain atau ada'il amanah. Ya, safar untuk membayar hutang atau menunaikan sebuah amanah. Idza kana 'ala syakhsin dainun,
au amanatun yajibu alaihi radduha yusbihu safaru li'ada'i hadzal wajibi wajiban. Jadi kalau ada orang yang ditugaskan untuk bayar hutang, mardi kamu pergi ke Palembang, ini hutang saya tolong bayarkan. Atau mardi punya hutang harus wajib dia bayar ke Palembang, maka berangkat dia ke sana wajib hukumnya. Atau mardi ke sana saya tugaskan kamu untuk ngurus perizinan sekolah, safar dia. Ya, maka dia hukumnya wajibnya amanah. Tidak boleh dia meninggalkannya. Maka ketika dia berangkat ke sana, maka jatuh dalam ketaatan kepada Allah. Maka waktu-waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Demikian pula seseorang yang jihad, yang safarnya itu adalah sifatnya mustahabun, disukai atau dianjurkan, seperti ziaratil ikhwan. Ya, ziaratul ikhwan, mengunjungi, ya, jenguk ikhwan, saudara kita di pagar alam. Assalamualaikum Pak, Mas, Kak, aku nak besok ke rumah kaban, ya, adalah itu bahasanya. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, kan, kalau dilihat dari hadis itu banyak sekali keutamaannya. Satu atau dua di antara keutamaannya adalah dia mendapatkan cinta Allah. Makanya, kan, kita yang terjadi sengketa, misalnya perselisihan dengan kawan-kawan kita, baik karena mungkin perselisihan apa sajalah, usahakan jenguk dia, ziarahi dia. Kami kan udah sering ketemu dia, ngapain lagi? Enggak datangi ke rumahnya. Ya, bagaimana? Ya pun ini kami kemarin di Tawabun sudah jelaskan manhaj salaf itu yang bagaimana. Jangan sampai hanya orang berpahami manhaj salaf itu zahir saja. Oh, sholatnya sesuai sunnah Nabi, ya. Kemudian amalnya sesuai sunnah Nabi. Tapi merasa urusan ini enggak sesuai sunnah Nabi lagi, enggak sesuai dengan manhaj salaf lagi. Ketika ada kawannya sengketa, kalau dia bersengketa sama kawannya, enggak galak lagi, salam. Mana ada salaf begitu, kan? Kalau udah ada sengketa masalah hati misalnya, cekcok masalah hati misalnya, jengok-jengok dulu. Ada enggak dia masjid itu, ya? Kajian enggak dia masjid itu? Kalau ada kajian, aneh enggak aku, ya? Nah, mana salaf yang mana yang kayak begini? Katik, Pak. Ya, katiknya. Belum pernah kita dapati jengoi sahabat-sahabat Nabi ketika mereka berselisih, lalu itu katiknya. Ya, seperti sahabat Muawiyah bersengketa dengan sahabat Zubair bin Awam, atau bersengketa seperti Abu Bakar As-Siddiq, terjadi sengketa, terjadi cekcok, terjadi perselisihan pendapat dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada kita jenguk sahabat Abu Bakar atau Abu Umar, mana Abu Bakar, ya? Jenguk-jenguk kudai. Oh, dia jadi imam, ya. Kalau dia jadi imam, ndak aku sholat belakang dia. Kate, kan. Nah, ini ya. Jadi kalau jadi manhaj salaf itu jangan tanggung-tanggung. Buktikan dong. Jangan hanya zahirnya nampak, jenggotnya pandang, canda cingkrang, sholat sesuai sunnah, tapi ketika urusan ini nendak. Nah, jangan. Jadi kita, kata Nabi SAW, mengunjungi ziarah, mengunjungi saudara kita, itu pastikan kunjungannya itu fillah lillah, maka Allah akan cinta kepadanya. Lihat sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, anna rujulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya seseorang dia mau mengunjungi saudaranya di tempat itu. Farasadallahu lahu ala marjatihi malakan falamma ata alaih. Kemudian malaikat diutus oleh Allah kepadanya. Bahasa kitanya nguntit, ngekor malaikat itu kepada kita. Ditanya, qala aina turid, mau kemana anta? Ya, ente mau kemana? Kamu ini mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadzal qaryah. Saya mau mengunjungi saudara saya di sini nih. Saya menjenguk dia. Qala halaka alaihi min ni'matin taradduha. Dulu dia pernah ngasih apa sama kamu? Kok bisa kamu mengunjungi dia? Dia ngasih mobil kamu. Kalau Kak Muslim misalnya, emang Kak Muslim ngasih lemari buat aneh? Ya kan? Emang Sarno pernah ngasih kitab sama aneh? Enggak, katanya apa? Qala la, enggak pernah dia ngasih apa-apa sama saya. Ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wajalla. Wallahi wallah, kata beliau, saya mengunjungi dia itu karena Allah, enggak ada yang lain. Saya cinta karenanya. Saya mengunjunginya karena saya cinta kepada Allah. Maka malaikat tadi mengatakan, qala fa inni rasulullah ilaika.
saya ini adalah utusan Allah untukmu. Ya, maka dalam hadis ini kan malaikat itu apa? Berubah menjadi manusia. Berubah menjadi manusia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada dia, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kabarkan kepada dia. Ya, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah benar-benar mencintai dia sebagaimana dia cinta kepada saudara yang dikunjungi tadi. Masya Allah, ikhwan ya. Nah, apapun selesaikan dengan perkara yang dingin. Ya, kalau kita jadi selisih, jenguk dia, ngomong perkara dunia aja, jenguk aja situ, jangan perkara-perkara yang lain. Bahasa kitanya kalau bisa ngopi aja. Nah, tapi ingat, ketika kita ziarah ke sana, pastikan dengan penuh adab syar'i, ya, adab syar'i. Jangan ujuk-ujuk langsung datang, jangan, penuh guna. Sta'zina walan. Syekh, assalamualaikum, saya mau kunjung nih, nggak bisa ditelepon di WA. Kira-kira kapan? Sudah, kalau ditentukan harinya, bismillah berangkat. Kalau ketik izin sama sekali, yang penting kita sudah berada niat mau ziarah. Kalau nggak ada, ya sudah, mau apa? Niat kita sudah dibalas oleh Allah. Nah, itu di antara keutamaan dia mengunjungi kita atau mengunjungi saudara kita. Kemudian kita, masya Allah, ikhwan ya, kita kalau di sini kita berlomba-lomba ingin bangun rumah, ya. Tiap hari kita banting tulang ngumpulkan duit banyak. Saya harus ingin istimewa membangun istana di dunia ini. Akhirnya nggak kenal waktu lagi, sholat bablas semuanya, ngaji bablas semuanya. Tapi ketika kita mengunjungi saudara kita, masya Allah, mengunjungi saudara kita, akan dibangunkan sebuah istana di surga. Masa nggak mau kita dibangun surga? Ya, sebuah istana loh di surga. Hanya mengunjungi saja. Nah, kadang saya ajak kawan-kawan, ayo kita ziarah sana. Banyak ngeles sana, ngeles sini, ngeles. Padahal janji Allah ditawarkan kepada Allah. Kamu mau nggak saya bangunkan istana di surga? Gratis, syaratnya ada. Satu, kamu kunjungi kawanmu itu. Tapi itulah syaitan, di situ pandai main dia. Jangan merdi, jangan dibangun aja tuh rumah di dunia saja, di surga jangan dibangun. Nah, jangan ya. Kata Nabi SAW, biar kita baca hadisnya. Man 'ada maridhan. Ya, siapa di antara kita yang mengunjungi orang sakit? Siapa saja, nggak kawan, nggak harus kawan. Pagi aja ke rumah sakit sana, kunjungi orang sakit. Ya, masuk ke dalam sana. Assalamualaikum Pak, gimana Pak? Semoga sehat Pak ya. Sabar Pak ya, semoga Allah sembuhkan. Dan seterusnya doa-doa yang semisal dengannya. Ini yang pertama, mengunjungi orang sakit. Iya. Apalagi kalau yang dikunjungi itu guru kita, masya Allah gitu kan. Atau yang kita kunjungi karib kerabat kita. Auzaro akannahu fillah. Atau kita mengunjungi saudara-saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala nadahu munadin fis sama. Maka malaikat Allah yang berada di atas langit itu menyeru, ya. Antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzalan atau manzilan, masyaallah. Maka orang seperti ini dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Langkah-langkahnya akan mendapatkan keberuntungan, ya. Melangkah saja itu, langkah dari rumah ke tempat rumah sakit, langkah rumah ke tempat ziarah tadi mendapatkan keuntungan, gak rugi, ya. Dan yang terakhir, ya, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan atau manzalan. Nah, dibangunkan sebuah istana untuknya di surga. Masya Allah. Kemudian yang contoh yang berikutnya adalah safar yang mustahab, kal khuruji min baladin katsara fiha al bid'ah wa lam yaqwa ala inkariha. Pak, kalau kita memang tidak mampu mengingkari kebedaan yang di mana kita tempat tinggal, ya sudah, kita keluar saja dari tempat itu, ya, tinggal saja di tempat yang lebih menyelamatkan kita. Ini safar. Kemudian safar yang kedua adalah safarun mazmumun wa huwa safarul ma'asi. Ini safar yang kedua yang tidak diperkenankan doa kita dikabulkan oleh Allah. Safar yang tercela, yakni safar yang bermaksiat kepadanya. Wala takunu kalladzi kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ini muhitah. Al-Anfal ayat
ya 47. Di sini ayat ini Nabi SAW menjelaskan, atau sahabat Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, ini mereka orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun alladzina qatalu Rasulullah SAW yaumul Badar, yang mereka memerangi Rasulullah SAW di pada perang Badar. Ya. Wa qala Muhammad bin Ka'ab lamma kharajat Quraisy min Makkah ila Badar kharaju min qiyami duf. Nah, ini orang Quraisy kalau ketika mau berperang ke Badar waktu itu, mereka keluar itu bawa biduan. Ya, bawa biduan dan membawa alat-alat musik. Ya, kita lihat dalam sejarah itu seperti Hindun. Ya, Hindun istrinya ya Abu Sufyan, mekul rabananya, ya, duf. Nah, alat musik untuk memberikan semangat kepada ya Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati waktu itu ya. Nah, Abu Jahal sudah mati di perang. Belum. Abu Jahal mati di perang Uhud. Kalau perang Badar tidak ya. Di perang Badar. Di perang Badar Abu Jahal matinya. Di perang Uhud balas dendam. Nah, jadi Hindun ikut di perang Badar untuk menyemangati Abu Sufyan dan penglima Quraisy yang lainnya. Maka dikatakan situ, wala takunu kallazi kharaju min diyarihim. Janganlah sama kalian seperti orang-orang kafir musyrikin itu ketika mereka keluar dari tempat-tempat mereka dengan songkak, dengan sombong, dengan penuh riya. Kemudian mereka yasudduna an sabilillah. Mereka ini menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka itu masjid ditutup, tidak boleh izinkan oleh Allah. Itu sifat orang kafir Quraisy itu. Masjid dibangun ya untuk ubudiyah kepada Allah dilarang. Ya, ngaji ta'lim di situ dilarang. Tapi ketika gereja atau ibadah-ibadah yang lainnya, karaoke, tempat-tempat zina itu dihalalkan. Dan ini orang-orang yang paling zalim di muka bumi ini. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yazkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Nah, itulah orang-orang yang paling zalim di muka bumi ini, yang berusaha untuk menghalang-halangi orang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat ini tegaskan kita enggak boleh menyerupai mereka. Ya, ketika keluar rumah itu enggak boleh dalam keadaan congkak sombong, atau safar karena sombong atau ingin dilihat manusia, atau menghalangi orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah atau ilmunya Allah meliputi mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini contoh safar yang mazmum yang kedua. Dan yang ketiga safarun mubah, safar yang dibolehkan, seperti lisaidi walitijarah wa nahwihima, seperti kita said, berburu atau berdagang ini, dan yang semisal dari keduanya itu boleh. Nah, safar yang taat, yang wajib dan sunnah, dan safar yang mubah yang di tempat-tempatnya dikabulkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya safar mubah? Pertama lihat dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharu yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salat wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi kita kelompokkan ayat ini. Alima an sayakuna minkum marda. Allah zat yang paling tahu ya di antara kalian yang sakit. Pertama, Allah yang paling tahu keadaan kalian sakit atau bagaimana. Wa akharun, dan yang lainnya yadribuna fil ard. Ini yang kedua. Allah juga tahu orang-orang yang yadribun, memukul di bumi. Maksudnya bukan memukul, maksudnya di sini mereka sedang mencari ma'isyah, sedang bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Kita termasuk nggak di situ tuh. Nah, orang yang sakit Allah tahu, orang yang bekerja di muka bumi ini Allah tahu. Yabtaghu min fadlillah, ya, yabtaghuna min fadlillah.
Ini sifat mereka, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga, wa akharu yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lainnya mereka berperang di jalan Allah. Wa qara'u ma tayassara minhu, dan bacalah Al-Qur'an atau bacalah apa yang mudah darinya Al-Qur'an. Wa aqimus shalah, tunaikanlah salat, bayarlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasanah, berilah pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik. Itu maksudnya adalah kita sedekah, ya, kita bersedekah atau berinfak. Wa ma taqaddamu li anfusikum min khairin, apa saja yang kita keluarkan berupa kebaikan. Lihat di sini kalimatnya nakirah, kebaikan, ya, umum maksudnya. Kebaikan, bentuk kebaikan apa saja, ya, apapun bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Nah, tolak ukur kebaikan itu manakala dia senang, ya, manakala dia senang dengan kehadiran kita, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Iya, diberikan senyum kepada dia, dia senang kita senyumi, kebaikan atau tidak? Iya, kebaikan. Senang orang itu kita beri motor, senang. Senang orang itu diberi mobil, senang, kebaikan. Iya. Tajidu indallahu wa khairan wa a'zama ajran, masyaallah ikhwan. Ya, itu nanti di sisi Allah kita akan jumpai apa yang kita berikan itu jauh lebih baik pahalanya di sisinya. Wa astaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah zat yang maha menerima, yang maha ghafur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada yang menarik dalam ayat ini ikhwan. Coba kita runutkan dalam ayat ini tentang safar yang mubah ini. Yang pertama apa tadi? Orang yang sakit. Yang kedua apa? Orang yang cari ma'isyah. Ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau berperang. Tiga-tiga ini. Kemudian lanjutkan ayatnya, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi orang yang sakit nggak ada alasan tidak sholat. Baca Al-Quran yang mudah-mudah saja. Demikian pula orang yang sedang mencari ma'isyah, nggak ada alasan baginya tidak sholat. Saya sibuk bekerja Ustaz, maka harus dia sholat, dia baca Al-Quran itu yang mudah-mudah saja. Demikian pula orang yang sedang berjihad di jalan Allah, uzur dia syar'i ini enggak apa? Ya, nah, ini kan uzur semua tadi disebutkannya. Dia juga sesama ibadah juga itu. Iya. Tapi di sini tetap dibacakan Allah, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian dikuatkan lagi, dirikanlah sholat sebagai ta'kid di situ. Dirikanlah sholat. Kemudian baru tunaikan zakat dan bayarlah sedekah, dan keluarkanlah sedekah atau infak. Nah, itu kebaikan apa saja yang kita berikan kepada orang lain, nanti akan kita beroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Kemudian ditutup ayat itu. Ditutup dengan apa? Kalimat apa? Astaghfirullah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Ajib ya ikhwan. Kenapa? Orang yang sakit pasti ada kurangnya. Orang yang sedang mencari ma'isyah itu pasti ada kekurangan di situ. Ya. Orang yang sedang berjihad dari jalan Allah pasti ada cacat di situ. Orang yang sholat pasti ada cacat di situ. Orang yang menunaikan zakat pasti ada cacat di situ. Orang yang sedekah pasti ada cacat. Apa cacatnya? Riya kah? Sum'ah kah? Ingin dipuji kah? Itu cacatnya itu. Mustahil orang bisa selamat dari tiga hal ini. Iya. Ketika sakit dia sholat. Dilihat orang, soleh nih dia pada sakit sholat juga. Isi dalam hatinya gitu kan. Padahal dia nggak bisa itu, kata orang soleh nih ya lihat kalau dia dibersemakan kan dekat dia tuh. Dia sakit. Allahu Akbar. Dia sakit ini. Macam-macam kan banyak situ kan. Orang yang sedang cari ma'isyah, ya kan? Wah, lihat nih yang ini jemur-jemur nih, kayak gini dong lah jadi laki, ya kan? Macam-macam gitu. Makanya ditutup dengan kalimat apa? Astagfirullah, agar cacat-cacat yang kita lakukan di ibadah-ibadah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan ya, dari tafsir-tafsir para ulama ketika menjelaskan safar. Itu yang pertama. Kita sampai jam 9 pun enggak nih. Tapi belum selesai ya.
Jadi yang pertama, kalau mau doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu lakukan safar. Safar yang bagaimana? Yang sifatnya dipuji oleh Allah, ketaatan, dan safar yang mubah. Yang maksiat tidak mendapatkan tempat pengabulan doa. Kemudian asa akhbar, ya, rambutnya acak-acakan, ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama', kemudian tangannya mengadah ke langit. Ya, ketika berdoa mengadahkan tangannya ke langit. Apakah setiap kita mau berdoa kita harus angkat tangan? Tidak semua. Iya, ada tempat dan waktu-waktu kita untuk berdoa, angkat tangan. Ketika masuk WC berdoa, angkat tangan? Enggak. Keluar WC berdoa, angkat tangan? Tidak. Ketika khutbah Jumat berdoa, angkat tangan? Tidak. Kecuali ketika khutbah Jumat, kunutnya doanya adalah doa untuk keselamatan, kunut nadzil. Ya, untuk saudara-saudara kaum muslimin. Nah, ini diperkenankan seperti ini. Atau dia di dalam salat dia kunut subuh atau kunut zuhur, kunut asar, kunut maghrib dan seterusnya. Nabi SAW pernah melakukan kunut, ya, 5 kali dalam salat, ya, 5 waktu sehari semalam Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang lain bahkan Nabi SAW pernah kunut sepanjang hayat beliau, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta farqad dunya. Maka Nabi SAW adalah Nabi SAW beliau melakukan kunut, ya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Ya, namun hadis ini selang pendapat dari para ulama akan kesahihannya, tapi Imam Ibnu Mulakkin, ya, itu mensahihkan hadis ini, dan inilah yang dijadikan rujukan oleh kawan-kawan kita, khususnya salat subuh. Dalam hadis yang sahih juga dikatakan karena Nabi SAW yaqnutu fil fajr. Ya, hadis sahih adalah Nabi SAW ketika salat subuh beliau selalu kunut. Hadisnya sahih, kan? Ini hadisnya sahih. Nah, tapi kalau alhamdulillah kita sudah belajar. Kalau belum belajar, ada katakan langsung bid'ah. Tidak seperti itu, ikhwan, dalam memahami silang pendapat ini. Dan ini pendapat masalah kunut subuh ini adalah mu'tabar. Ya, khilaf yang mu'tabar yang tidak akan pernah selesai bagaimanapun sampai kiamat pun. Kunut subuh tidak akan pernah selesai, tidak ada titik temu. Titik temunya hanya satu aja, apa? Berlapang dada, dimaklumi, diberikan uzur. Kalau antum ingin kunut subuh, silahkan kunut subuh. Imamnya kunut, kita ikut kunut. Imamnya tidak kunut. Jangan imamnya tidak kunut, antum kunut, atau antum ulang lagi sholatnya karena nggak kunut, menganggap sholatnya tidak sah. Ana pernah ikhwannya sholat di sebuah tempat, ana nggak sebutkan tempatnya. Masih daerah kita itu kan. Ana jadi imam. Ya, kenapa ana jadi imam? Karena ana yang azan, ana yang iqamah, ana yang imam, ana yang makmum. Ketika di rakaat kedua ada yang datang. Ya sudah, ana nggak tahu nih siapa, ya sudah, ana nggak kunut sampai selesai. Ya, ana lihat ternyata dia ngulang sholatnya. Kan dia satu rakaat diulang sholatnya. Dia ikut salam sama ana, ya kan? Salam sama ana, Pak, tanya Pak, apa kan masbuk tadi kan ya? Ya nggak ngerti juga masbuk itu apa gitu kan? Ya, tadi kamu tuh nggak kunut. Oh, ya, emang nggak saya kunut Pak. Akhirnya diulang sholatnya. Maka ada kesimpulan seperti itu. Maka orang yang seperti itu menganggap kunut subuh adalah wajib. Ulama mana mengatakan kunut subuh wajib? 4 mazhab atau 5 mazhab kalau ada, ya, nggak ada 4 mazhab saja. Ya, karena mazhabnya Syiah itu nggak dikatakan mazhab. Nah, tapi demikian ikhwan, ya, tentang syarat-syarat diterimanya doa angkat tangan. Kemudian ada dari pendapat yang lain seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar, beliau setelah mengangkat tangan mengusap ke wajah, dan beliau mensahihkan hadisnya. Ya, mengusap tangan, mengadakan tangan kemudian diusapkan ke wajah. Dan Imam Nawawi dan para imam yang lainnya
Naam, bisa dicek di kitab Al-Azkar, babu maskhul fi ra'si fi wajhi kalau nggak salah, bab mengusap wajah. Ya, di dalam kitab ana ada sebutkan di situ, lihat kitab doa yang tak tertolak. Ya, saya ambil faidah dari kitab Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin yang judul kitabnya ad-du'a'u alladzi la yuraddu. Naam, ad-du'a'u alladzi la yuraddu. Nah, doa yang tidak tertolak, kalau kita terjemahkan bebas, doa yang menembus langit. Nah, di situ baca di kitabnya. Ada yang dapat belum? Belum ada ya. Insyaallah kalau ada rezeki, ada kaum muslimin yang mau menyetaknya, alhamdulillah nanti kita bagikan dengan gratis. Nah, itu salah satu di antara syarat-syarat diterimanya doa. Yang pertama apa tadi? Safar, rambut acak-acakan, mengangkat tangan, kemudian ya Rabbi, ya Rabbi. Maka dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan adab-adab yang lainnya atau syarat-syarat yang lainnya disebutkan oleh Imam kalau tidak salah, sebentar saya cek kembali, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 13 ya syarat-syarat agar doa kita itu menembus langit. Saya baca saja. Yang pertama, iza jama'a ma'ad du'a, ketika 13 itu terkumpul dalam kita berdoa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah ihdarul qalbi, hadirnya hati ketika berdoa. Kemudian hadirnya hati itu adalah kita benar-benar khusyuk dalam berdoa. Enggak toleh sana, toleh kemari. Enggak gerak sana, enggak gerak sini. Jadi benar-benar hatinya itu terpaut kepada Allah. Jangan dia kita berdoa lirik sana, lirik kanan, lirik kini. Atau ketika berdoa tasbih begini. Nah, ini enggak akan mungkin dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian bertepatan dengan waktu ijabah. Waktu-waktu kita dikabulkannya doa, sepertiga malam ketika azan, antara azan dan iqamah, dan akhir salat wajib, dan nanti bisa dibaca di situ ya. Kalau saya jelaskan ini panjang nih. Kemudian yang ketiga, khusyuk hatinya. Ya, khusyuk hatinya disertai dengan merasa lemah di hadapan Allah, menghinakan diri sehina-hinanya, kemudian menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, mengangkat tangannya, kemudian diawali dengan pujian terhadap Allah, bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan kebutuhannya, bersikap lemah lembut dalam berdoa, tidak teriak-teriak, ya. Kemudian dia bertawassul atau berdoa disertai dengan penuh harap dan bertawassul dengan nama dan sifat Allah, kemudian mendahului doa dengan bersedekah. Ya, contohnya begini ya. Kalau dilanjut kata Syekh, fa inna hadza du'a wa la yuqaddu yuraddu abada. Hampir-hampir ya doa yang semacam ini tidak akan ditolak oleh Allah. Contohnya begini ya. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Baru berdoa hajat. Ya. Orang yang tidak memuji Allah, tidak bersolawat kepada Rasul, dianggap oleh Rasulullah SAW, orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian doanya itu selalu diulang-ulang, ya, selalu diulang-ulang, ya Allah. Seperti Rabbi firli wali walidayya, terus ulang Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli Rabbana, seterusnya, selalu diulang-ulang dalam doa. Setelah itu baru mengusap ke wajah. Nah, bagi yang mensahihkan hadis ini, dia pasti akan mengamalkan. Tapi bagi orang yang mendhaifkannya, menganggap hadis ini tidak ada, maka dia tidak akan mengamalkannya. Wallahu ta'ala dalam shawab, dan saya berpendapat mengikuti pendapat yang mensahihkan hadisnya tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh di sini. Masih capek? Terus pertanyaannya masih capek, bukan masih siap. Qala mu'allif rahimahullah, lamma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yaqbalu illa thayyib. Dalam hadis ini atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja.
Wa anal mursalin wal mu'minin umiru bil akli minat thayyib. Para rasul dan orang-orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk makan dari yang baik-baik. Bayyana anna minan nas may yukhallifu hadzal maslak. Ya. Bayyana anna minan nas, ya, dijelaskan bahwasanya termasuk dari manusia ada orang yang menyelisihi jalan ini. Ya. Fala yakunu aqluhu thayyiban. Makalah jangan dia makan kecuali yang baik-baik. Bal ya'madu ila iktisabil haram. Bahkan dia ini menyandarkan i'timad kepada pekerjaan yang haram. Istimali fi jami'i syu'unihi, dan menggunakan pada semua keadaannya minal ma'kul wal malbas wa ghida. Semua keadaannya makan pakaiannya, kemudian dia kenyang dari yang haram. Wa anna zalika min asbabi adamil qubuli du'aihi. Maka kalau terkumpul kepadanya yang seperti itu, ini termasuk dari sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Ma'a kaunihi atabi asbabi qabul ad-du'a. Padahal ya orang tadi sudah terkumpul sebab-sebab diterimanya doa. Iya kan, safar, rambutnya acak-acakan. Kemudian dia ngangkat tangan, kemudian dia menyebut nama Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata dia makan yang haram, pakaiannya dari yang haram, dia kenyang pun juga dari yang haram. Ya, wahya fi hadzal hadis arba'ah. Ini safaru ma'a italihi. Ya, ini safar yang jauh, safar yang panjang. Wa kaunuhu as'asa akhbar. Ya, dia juga memiliki asasa akhbar. Ini kusut masam. Wa kaunuhu yamuddu yadahi biddu'a, diangkat tangannya ke langit ketika berdoa. Wa kaunuhu yunadillahi bi rububiyyatih. Ya, dia juga menyeru Allah dengan rububiyahnya Allah. Ma ilhaihi ala rabbih bi tiqrar zalika, dibarengi juga dengan dia mengulang-ulang ketika berdoa, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ya Ghafur ya Ghafur, ya Rahman ya Rahman, ya Aziz ya Jad. Dan sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Naam. Saya pernah ditegur ya kawan ya. Bukan ditegur, ditanya waktu itu. Saya ngulang-ulang doa. Ya ngulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian selesai doa ditanya, "Pak, Bapak kenapa ngulang-ulang tadi itu tuh? Lupa ya," katanya. Sampai ditanya, dikiranya ana lupa. Bukan karena lupa, ya, tapi memang begitu sunnah. Doanya diulang-ulang, ya Rabbi ya Rabbi. Nah, pengulangan, tikrar. Wa mana qala ta'ala fa anna yustajabu lidzalik. Maka firman wa mana qaulihi, dan sabda Rasulullah SAW, bagaimana doanya itu bisa dikabulkan oleh Allah, artinya istib'adu husulil ijabah, dijauhkan di husulil ijabah, dijauhkan tidak diterimanya karena diwujudil asbab, adanya sebab yang mani'ah yang terlarang, min qubuli doa, dari diterimanya doa. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ada 9 faedah yang disebutkan oleh Syekh. Anna min asma'illahi ta'ala thayyib. Ya, termasuk dari antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib. Meskipun di situ ada juga silang pendapat ulama, thayyib tidak dianggap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita maklumi ya, tapi jelas dalil yang sahih yang warid yang kita baca, nama Allah thayyib bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Makna thayyib adalah wa ma'nahu munazzahu 'anil naqais, ya, suci dari kekurangan, artinya enggak ada cacat di situ. Nama Allah tidak memiliki kekurangan, tidak cacat. Wa anna min sifatihi at-thayyib. Nah, juga termasuk dari sifatnya. Termasuk dari sifat Allah. Maka kita ambil kaidah min kulli asma'illah fa huwa sifatun. Ya. Setiap dari nama Allah maka itu adalah sifat. Walaysa bisifatin min asma'illah, dan tidak termasuk dari sifat Allah namanya Allah. At-thayyib li'anna asma'illah ta'ala kullaha mushtaqatun.
Karena nama Allah semuanya adalah mushtaq. Ya, mushtaq ya, kita terjemahkan mushtaq. Mushtaq kalau dalam ilmu nahwu mushtaq itu adalah kata turunan. Tadullu ala sifati mushtaqatin minha. Ini menunjukkan nama Allah, sifat Allah itu mushtaqun diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna 'alal muslim ayyatiya bitayyib minal a'mali wal makasib. 'Alal muslim, wajib atas setiap muslim ya, amalannya, cari ma'isyahnya pastikan benar-benar dari yang baik-baik, dari yang halal. Kemudian yang ketiga, anna sadaqah la tuqbal illa min malin halalin. Sedekah yang kita keluarkan pastikan dari harta yang halal. Ketika enggak halal maka tidak diterima. Wa qad sabata anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu annahu qala la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima, nila nafi, la peniadaan, artinya benar-benar Allah enggak terima. Ya, benar-benar Allah tidak terima salat seorang tanpa bersuci. Demikian pula ya, sedekah tidak akan pernah diterima dari harta yang hulul, harta yang hulul, harta khianat, harta haram. Rawahu Muslim. Yang keempat, tafaddulullahi ala ibadihi bin ni'am ya, wa amruhum bi ayyakulu minat thayyibat. Ya, kemudian kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, Allah berikan berbagai macam nikmat kepadanya dan memerintahkan hambanya tersebut untuk memakan dari yang baik. Kemudian yang keempat, yang kelima, an akala harami min asbabi adamil qubuli doa. Makan harta yang haram atau memakan sesuatu yang haram termasuk sebab tidak dikabulkannya doa. Yang keenam, anna min asbabi qabuli doa as-safar. Bahwasanya termasuk diterimanya doa atau sebab diterimanya doa adalah safar, anam atau safara sebagai na'at dan nam. Wa kauna da'i as'asa akhbar. Ya, keadaannya yang safar tersebut ketika berdoa acak-acakan, kusam-masam. Yang ketujuh, anna min asbabi qubuli aidan raf'ul yadain biddu'a. Ya, termasuk sebab diterimanya doa kita juga mengangkat tangan. Yang kedelapan, anna min asbabihi aidan tawassula bil asma'i. Ya, termasuk dengan sebab dikabulkannya doa kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang disyariatkan. Anna min asbabil ilhah 'ala Allah fihi, termasuk sebabnya dikabulkannya doa kita melakukan ilhah 'ala Allah fihi. Ini mengulang-ulang doa tersebut. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian saja hadis yang ke-11. Ini dikit hadis yang ke-11 ini. Di pekan berikut saja bismillah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.